Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ilmu qasasul Quran. Pengertian qasasul Quran. Qasasul Quran, kata qasas berakar dari huruf qaf dan sad yang bermakna mengikuti sesuatu. Qasas atau al-qisasu jama qisashun yang berarti cerita, kisah hikayat. Dalam mana al-qatan, kata al-qashu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Hal tersebut sejalan dalam hasbi as-sidiki, bahwa qasas berarti mencari bekasan atau mengikuti bekasan jejak. Kata al-qasas adalah bentuk masdar seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Kahfi ayat 64, dan artinya Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari-cari, lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula." Maksudnya kedua orang itu kembali lagi untuk mengikuti jejak dari mana keduanya itu datang. Secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu fragmen atau potongan-potongan dari berita-berita tokoh atau umat terdahulu. Qasas Al-Quran ialah kabar Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Unsur-unsur kisah dalam Al-Quran. Pelaku dalam Al-Quran pada aktor dari kisah tersebut tidak hanya manusia, tetapi juga malaikat, jin, dan bahkan hewan seperti semut dan burung hudhud. Unsur peristiwa merupakan unsur pokok dalam suatu cerita. Sebab tidak mungkin ada suatu kisah tanpa ada peristiwanya. Percakapan himar. Biasanya percakapan ini terdapat pada kisah yang banyak pelakunya seperti kisah Nabi Yusuf, kisah Musa, dan sebagainya. Isi percakapan dalam Al-Quran pada umumnya adalah soal-soal agama, misalnya masalah kebangkitan manusia, keesaan Allah, pendidikan, dan lain-lain. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Satu, kisah al-ghaib yang terjadi di masa lalu, atau al-kashul quyub al-madiyah, kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang sudah tidak bisa ditangkap panca indera yang terjadi di masa lampau. Contohnya, kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah bumi sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Kisah tentang penciptaan alam semesta sebagaimana yang diungkap dalam Quran surat Al-Furqan ayat 59 qaf 38. Kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan kehidupannya ketika di surga sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini, al-kashul ghaib al-hadirah, kisah yang menerangkan hal gaib pada masa sekarang atau meski sudah ada sejak dulu dan masih akan tetap ada sampai yang akan datang, dan menyikap rahasia orang munafik. Contohnya, pertama, kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti diungkap dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Kedua, tentang kehidupan makhluk gaib seperti setan, jin, atau iblis seperti diungkapkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 13 sampai 14.
kisah gaib terjadi pada masa yang akan datang. Al-Qasas atau kisah-kisah yang menciptakan peristiwa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran, kemudian peristiwa tersebut betul-betul terjadi. Contohnya kisah tentang akan datangnya hari kiamat seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Quraih, surah Al-Qari'ah, surah Al-Zalzalah, dan lain-lainnya. Kisah tentang kehidupan orang-orang di surga dan di neraka seperti diungkapkan dalam Al-Quran surah Al-Kasiyah dan lain-lainnya. Baik, akan dilanjutkan oleh Fakwita. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rafli, yaitu kisah gaib yang terjadi pada masa yang akan datang atau Al-Qashashul Guyub Al-Mustaqbilah. Kisah-kisah yang menceritakan peristiwa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut betul-betul terjadi. Contohnya, kisah tentang akan datangnya hari kiamat seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah dan lainnya. Kisah tentang kehidupan orang-orang di surga dan di neraka seperti diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Ghasiyah dan lainnya. Selanjutnya yaitu dari segi materi ditinjau dari segi materi. Kisah-kisah Qasas dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kisah-kisah para nabi terdahulu. Bagian ini berisikan seruan dan ajakan para nabi kepada kaumnya. Mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang memperkuat dakwah mereka, sikap orang-orang yang memusuhinya, serta tahapan-tahapan dakwah perkembangannya dan akibat yang menimpa orang beriman dan orang yang mendustakan para nabi. Yang kedua yaitu kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapa kisah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad juga disebut dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ketika sebelum Nabi lahir, tentara bergajah melakukan penyerbuan ke Mekah yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Yang ketiga yaitu kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebut kenabiannya. Contohnya yaitu kisah tentang Luqman dalam surat Luqman ayat 12 sampai 13. Yang kedua yaitu kisah tentang Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda dengan kisah atau cerita pada umumnya. Dalam ayat ketiga surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya yaitu bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dari ayat tersebut jelas bahwa kisah atau cerita yang dituturkan dalam Al-Quran secara kualitatif memiliki keunggulan dan karakter yang paling bagus dibandingkan dengan cerita-cerita yang muncul di kalangan manusia secara umum. Selanjutnya yaitu di antara karakteristik dan keistimewaan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah yang pertama, kisah-kisah Al-Quran berupa peristiwa nyata dan benar-benar terjadi. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah. Yang ketiga yaitu kisah-kisah Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nova. Relevansi kisah Al-Quran dalam pendidikan. Penuturan kisah-kisah Al-Quran, syarat
dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi menentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, "Faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Jika kita telah lebih jauh, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat muatan kisah-kisah turun saat Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Periode tersebut prioritas dakwah Rasulullah lebih banyak diarahkan pada penanaman akidah dan tauhid. Hal ini memberikan isyarat bahwa kisah-kisah sangat mempengaruhi bagi upaya untuk mendidik seseorang yang awalnya belum memiliki keyakinan tauhid menjadi hamba Allah yang bertauhid. Dipelajari atau sebab-sebab munculnya suatu hadis maupun penjelasan ayat atau hadis yang diambil dari kisah-kisah Al-Quran. Sementara dalam pelajaran akidah akhlak, penggunaan kisah-kisah dalam Al-Quran sangat diperlukan agar internalisasi nilai-nilai keimanan benar-benar tertanam pada pribadi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, qasasul Quran, kata qasas berasal dari huruf qaf dan shad yang bermakna mengikuti sesuatu. Qasas atau al-qisasu jama' al-qisasun yang berarti cerita, kisah, hikayat. Dalam makna kata al-qasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Secara etimologi dapat diartikan sebagai sesuatu fragmen atau potongan-potongan dari berita-berita tokoh atau umat-umat terdahulu. Qasasul Quran ialah kabar Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu, peristiwa yang telah terjadi. Adapun unsur-unsur kisah dalam Al-Quran adalah pelaku, peristiwa, percakapan. Ada pula macam-macam kisah dalam Al-Quran. Dari segi waktu tinjauan, dari segi waktu kisah dalam Al-Quran ada tiga, yaitu dari segi materi ditinjau. Dari segi materi, kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3 diantaranya, yaitu serta tujuan dan fungsi qasasul dalam Al-Quran antara lain adalah: yang pertama, untuk menunjukkan bukti kerasulan Muhammad SAW, sebab beliau meskipun tidak pernah belajar tentang sejarah umat dahulu, tapi beliau dapat tahu tentang kisah tersebut. Semua itu tidak lain berasal dari wahyu Allah. Untuk menjadikan uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, yaitu dengan mencontoh akhlak terpuji dari Nabi dan orang-orang saleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad dan umatnya dalam beragam Islam dan menguatkan kepercayaan orang mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan hancurnya kebatilan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Falkita Indri, yaitu tujuan dan fungsi qasasul Quran. Adapun tujuan dan fungsi qasasul dalam Al-Quran antara lain adalah: 1. Untuk menunjukkan bukti kerasulan Muhammad SAW, sebab beliau meskipun tidak pernah belajar tentang sejarah umat-umat dahulu, tapi beliau dapat tahu tentang kisah tersebut. Semua itu tidak lain berasal dari wahyu Allah. Yang kedua, untuk menjadikan uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, yaitu dengan mencontoh akhlak terpuji dari para nabi dan orang-orang saleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad dan umatnya dalam beragam Islam dan menguatkan kepercayaan orang-orang mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan hancurnya kebatilan.